Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Kurniasari, NIM 21837 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan beserta penerapannya. Yang pertama yaitu pengertian dari landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah alas ataupun dapat yang diartikan sebagai fondasi dasar, pedoman dan sumber-sumber dalam mencapai suatu rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berani. Yang kedua yaitu macam-macam landasan. Yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber pada dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Konsep-konsep filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu yang pertama religi dan etika yang bertumbuh pada keyakinan ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Yang kedua filsafat berada di antara keduanya, yaitu kawasannya seluas religi namun lebih dekat dengan ilmu pengetahuan karena filsafat timbul dari keraguan dan karena mengandalkan akal manusia. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Dasar sosiologi berkenaan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi ada 4 bidang, yaitu yang pertama hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, yang meliputi hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Yang kedua fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Dan yang ketiga hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Dan selanjutnya hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berhubungan dengan kebudayaan di luar sekolah. Dan yang kedua pola interaksi sosial atau struktur masyarakat yang ada di sekolah. Yang C. Landasan kultural. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujudan nilai dan sebagainya. Dan yang kedua kelaukan berpola dari manusia dalam masyarakat dan fisik yang yakni benda hasil karya manusia. Yang D. Landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak, pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Beberapa peran penting psikologi dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama memahami siswa sebagai pelajar meliputi perkembangannya, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga memilih metode-metode pembelajaran dan pengajaran. Dan yang keempat menetapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran. Yang E. Landasan ilmiah dan teknologis. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian pendidik bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Yang terakhir, fungsi landasan pendidikan Indonesia. Makna fungsi berkaitan dengan manfaat. Adapun manfaat calon pendidik mempelajari landasan pendidikan di antaranya yang pertama mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktek pendidikan. Yang kedua mempunyai sikap kritis terhadap pandangan teori pendidikan. Dan yang ketiga memberikan kontribusi pada pola pikir pola kerja calon pendidikan. Yang keempat, lebih meyakini tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kelima, memiliki kesiapan studi pendidikan lebih lanjut. Dan yang keenam, mampu menerapkan landasan pendidikan sesuai dengan teori yang telah dijabarkan. Dan yang terakhir, menjadi tenaga pendidik Indonesia yang berlandasan Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.